Cok, balik lagi di channel kita DNA Official. Bareng gua Torama, gua Digarono, berbagi cerita, berbagi pengalaman bersama TKI. Oke, kali ini kita kedatangan tamu nih. Siapa ini? Mas ini yang lagi rame. Ya, kira rame di TikTok. Oke, kenalin, nama gua Apok. Gua asal dari Banyuwangi dan gua TKI Taiwan yang berada di Nantong. Oh, Oke, udah berapa lama sih, Mas? Kalau aku berangkat ke sini mulai tahun 2014, berarti sudah berjalan Ya udah lama banget. 7 tahun ya. 7 tahun. Iya. Jadi tujuh tahun pahit manisnya Taiwan kurang lebih udah tahu gitu. pernah tahu rasanya lah, gitu. Udah dapat banyak aja gitu. Iya. Kalau majikan memang sih Gimana? baru satu dari majikan itu aja ya. Oh, nggak pernah Tapi pindah. tapi sudah merasain dari pabrik mulai dari mana ya? Dari Pingtung sampai ke Hsinchu. Oh. Itu kan kayak pohon, kayak apa, taman semuanya kan kebanyakan dari aku gitu. Jadi Kalau nanam gitu. ya, kayak majikan kan jual beli pohon. Tapi tendernya itu mayoritas ke pabrik gitu. Oh, ke pabrik. Misalkan kayak apa ya? Pabriknya sampean Ya. masih bukaan baru, pasti di depannya kan ada taman, ada iya, pohon, ada taman-taman. itu terus nyari Jadi kan. bosku, tak percayain ke kamu, saya butuh pohon ini, sama tanam di ini, gimana cara ngaturnya bagusnya, kamu atur schedule, kamu atur road, atur triknya, Ya. selesai. Borongan berapa ratus juta, beres. Ini lo nggak kenal sama dia kan? Belum kenal. Ini udah terkenal di sini. Udah terkenal. Mas Apok. Mas Apok namanya. Ya, Terkenal dengan Ni hao, tachi hao. kalau itu udah Suara, ciri ciri khas, khas, ya. ciri khas suka berapot buah guys. Dan dia di sini jualan ini madu. Madu juga. murni, iya. Madu Makanya murni. masnya manis. Iya, kayak madu manis ya. Ya kayak gua juga. Iya, aku pengen tuh nanti ini. Monggo ngopi dulu guys, ngopi dulu siap. guys. Tapi orang beda deh. Hah? Iki aku vanilla krim gitu. Enggak sih manis-manis lah. Masuk pahit terus. Kalau ngomongin masalah pahit nih, Mas Apok udah berpengalaman banget. Pengalaman banget. Ini pahitnya kopi itu nggak ada sedikit pun, pastinya nggak ada apa ya, seujung kukunya. Pahitnya kopi masih ditanggulangi. Sampai pernah kan aku di TikTok yang makan bruto wali, Oh, pernah? Pernah. makan Itu bruto lari, wali. Enggak. Aduh. Itu tanaman terpahit di dunia Ya. katanya. Tanaman terpahit. Iya. Tak makan. Putra wali sama pahitnya hidup. Lebih pahit mana? Kalau pahitnya hidup itu ada tingkatannya loh. Kalau putra wali? Kalau menurut Mas Terkadang- Apok tuh gimana tuh? Kalau masih pahitan hidupku dulu sih. Pas kelihatan itu. Iya. Lu boleh gak sih ceritain pengalamannya Mas Apok sebelum kesini nih? Oke. Berangkat ke Katanya sini. dulu dia di Indo tuh pernah kerja di Kalimantan. Oh. Katanya juga pernah jadi dokter ya. Iya. Ceritain dulu itu. Mungkin teman-teman belum tahu, jadi ini Mas Apok. Bolehlah kita tanya-tanya Ya, pengalamannya dia dulu gitu. Oke. Terkadang gini ya, sarjana gak menjamin menjadi tujuan pertama sarjananya. Intinya kan kayak gitu. Namanya nasib orang kan masing-masing ya kan. Ya. Nah, jadi ada kalanya yang kuliah sukses sampai kerja dan di bidang yang sama. Dan ada juga yang kuliah tapi bingung mau ngembangin kuliahnya gimana. Tergantung nasib juga kan. Tergantung nasib. Terkadang nyari kerja juga susah. Akhirnya kayak gue jadi TKI coy. Jadi TK. Itu gimana tuh ceritanya waktu jadi Ya itu kan dulu pertama kali saya kuliah jauh. itu saya kuliah di Malang ya. Di Malang? Saya kuliah di Malang. Habis gitu mau semester yang terakhir memang jurusannya dokter. jurusnya di kedokteran. Kedokteran. Habis itu mau semester yang terakhir mungkin biaya kurang nggak ada ya. Jadi aku kasihan sama orang tua juga bukan orang yang berada ya. Mungkin ada sedikit-sedikit untuk cukup biaya hidup sehari itu ada, tapi kalau buat tingkatan dokter itu enggak mampu. Nggak mampu. Nah, akhirnya saya mutusin oke lah aku stop dulu, aku nyari kerja dulu. Ya. Siapa tahu itu nanti bisa kuliah lagi, bisa nerusin kuliah lagi kalau sudah ada dana. Akhirnya ya terus itu mungkin namanya orang serakah ya. Aku mungkin punya sifat serakah atau gimana ya. Udah dikasih kerjaan enak, lupa sama tujuan awalnya pengen jadi dokter. Oh. Nah, bener nggak? Kebiasaan orang sudah Nah, gitu tuh. Manusia tuh emang kalau udah Emang suka tahu lupa. enaknya hidup, Ya. enaknya kerjaan, duit,
ya udah. Pasti lupa. Habis itu terus aku salah gunakan yang nggak seharusnya aku di bidang itu, Ya. aku terjun di bidang itu. Habis itu ujung-ujungnya hukum juga. Nah, akhirnya kalau sudah terlanjur ke hukum, semuanya habis, kita harus mulai dari nol. Ya. Dan yang kita tanam selama 3 tahun, kayak aku kuliah 3 tahun, udah nggak ada gunanya lagi. Udah nggak ada gunanya lagi. Udah coret merah sudah. Ya, yang namanya itu ya buat pengalaman aja sih sebenarnya. Makanya intinya Ya. jangan terlalu percaya sama teman. Terkadang Ya hati-hati sih di sini. Hati-hati. iya, terkadang temen itu di depan baik tapi bisa ngancurin dari belakang. Ya, bisa Lihat masuk dari belakang. dia teman sukses atau apa, mungkin dia belum waktunya sukses, terus punya sifat iri, dihancurin. Dan juga. Intinya kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Mas Apok nih jobnya beda dari yang lain gitu ya. Kan banyak kan Oke, cowok PKL tuh kerjanya di pabrik. Di pabrik. Tapi dia beda. Kalau aku dari awal memang jobnya PRT. Itu alasannya gini, Kang. Gimana? Dulu itu kan dana mungkin terlalu sedikit ya. Ya. Mungkin dana sudah mepet. Kita kalau terlalu lama nunggu di PT, tahu sendiri kan yang TKI mungkin sudah tahu kehidupan Ya, di PT ya. kehidupan di PT. Uang dan uang makan pun uang. Kalau nggak ada uang kasihan banget pasti. Encourage, tau mah. Habis itu daripada aku nunggu job terlalu lama, nah habis itu saya putusin bilang ke agen si ketua kantor PT ya, ada job apa, seberat apapun, yang penting cepat, seberat apapun, seenggak enak apapun, saya tanggung resikonya, yang penting saya cepat terbang, bulan ini saya harus terbang. Tapi memang benar-benar gak ada job sama sekali buat pabrik. Ada, tapi tuh kalah saingan terus, kan interview minta yang tinggi, gede, gitu kan, sedangkan aku tinggi cuma 165. Itu di PT berapa ini? Apa dari daftar sampai terbang 1,5 bulan. 1 bulan setengah? Terkadang temanku itu ada ya, padahal tinggi ya. Tergantung nasib juga sih. Itu nunggu hampir 1 tahun loh. Jadi tahun yang ya lama lah. yang tahun 2014 itu kan biaya masih 25 sampai 30 ya. Iya. Itu dia ngabisin sampai 60 juta loh. Gara-gara apa ya, di PT buat makan riwa-riwi, bayar ini, belum medical, medical mental. Belum medical mental, tetoan mental, bolak-balik Jakarta, apalagi di Jakarta kerupuk 1 bungkus 10.000. Nah, asli. Terus apa lagi kalau PAP apa? Itu nggak lulus Iya, tetoan ke mental kan. Surabaya. Iya. Tapi kan bolak-balik. ini loh Mas, yang pertanyaan gua kan gini. Apa Masnya ini masuk ke PRT kan harus bisa belajar bahasa kan, di situ sekolah dulu kan? Dari dulu aku tuh bandelnya gini. Aku juga nggak mau sekolah. Nggak ikut berarti. Aku nggak ikut belajar sekolah. Paling ya ikut belajar sekolah cuma san se u liao ji pa itu saja. Kalau masalah ikut-ikut mbak-mbak, kalau PRT kan sama mbak-mbak semuanya. Iya. Kayak belajar dorong aman, dorong apa. Tapi memang sudah perjanjian dari majikan sama agent. Kalau akongnya masih agak sehat, cuma bantu-bantu nyiramin bunga. Intinya kan kayak gitu. Asal lah. Jadi aku nggak terlalu fokus ke belajar ke bahasa. Nah, habis gitu bahasa, kenapa aku bisa bahasa Mandarin? Itu aku sudah terbang ke Taiwan selama 6 bulan. Oh berarti benar-benar nggak belajar sama sekali. Nggak sama sekali. Jadi kalau PRT waktu di PT itu kan harus cap jari setiap hari, absen setiap hari. Aku nembak 4 juta bilang. Jadi otodidak nanti ya belajar di sini gitu. Aku bayar 4 juta. Jadi aku nggak belajar, nggak mau belajar, nggak mau absen, nggak mau itu, bayar lagi. Maaf ya, agent, saya bukan buka kartu. Cuma apa ya, sharing apa yang Sharing pernah lah, kita sharing di sini lah, biar kita semua tahu. Jadi baik buruknya ini aku ungkapin real, jujur apa adanya gitu aja. Jadi bisanya di sini karena sering ngomong apa? Kalau gini enggak. Pertama ya terpaksa ya, geng. Terpaksanya gini. Saya punya partner orang Taiwan. Aku benar salah, tetap salah. Karena apa? Aku nggak bisa ngomong. Jadi nanti misalkan ada mesin meledak atau apa, misalkan yang ngelakuin bukan aku nggak pegang sama sekali. Tapi nanti si partner si Taiwan, oh ini yang bikin rusak. Oh berarti dia itu apa? Ini yang bikin rusak. Sedangkan aku dikata-katain, udah pen tinggu tong. Terus saya tinggu tong, nggak tahu apa-apa. Saya pikir-pikir saya selama saya
saya target saya 6 bulan harus menguasai bahasa Mandarin kurang lebih 80% Berarti harus Mandarin dibilang, ya. bisa dibilang ditindas di situ waktu di situ kan? Pertama Sampai berapa bulan? 6 bulan kurang lebih. 6 bulan ditindas. Enggak, 6 bulan. Terus aku punya inisiatif sendiri gini. Kalau aku belajar sama orang tua mungkin aku malu ya, Iya. mau tanya ini mau tanya malu. Jadi kebetulan cucu kakek itu ada yang umur 2 tahun. Dia baru-baru belajar iya, bahasa iya. kan. Itu kan masih belajar ngomong kan. Belajar dia kan. ngomong. Nah, habis gitu setiap hari aku ajak ngobrol terus. Dek, ini apa? Ini gelas. Meme, cek se semua. Cek se 杯子. Oh, cek 杯子. 我知道. Saya setiap hari ngapalin cuma 2 kata. 2 kata. 杯子 kena ke 桌子. Misalkan ini meja. 不用啦. 这个杯子，这个是手机. Sochi. 我记得2个而已. Saya cuma ingat 2 itu aja. Jadi Berarti setiap hari setiap 2. Oke, kita lanjut lagi karena tadi ada masalah sedikit. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut ya. Tadi nyampe di bahasa ya. Jadi bahasa. Oke. Jadi lebih kalau aku punya inisiatif sendiri tuh belajar sama anak kecil, jadi anak umur 2 tahun. Nah, di situ malah kan kita mau tanya kan nggak malu ya. Mau tanya nggak malu, makanya singkat cerita. Terus aku kan ngomong apa adanya lah intinya, ngomong apa adanya tapi pakai bahasa Mandarin biar tahu. Nah, akhirnya bos semuanya tuh tahu. Jadi Selama pinter, difitnah kayak gitu. selama tak rekam dia kerja ngapain aja. Oke, aku punya ini. Aku sudah bisa ngomong kan. Foto script kirimin majikan. Lihat siapa yang tidur, siapa yang kerja. Tawan semua di situ. Waduh, Ya terbongkar. udah, langsung mungkin dengan pelan-pelan ya, aku tunjukkan skill, dia nunjukin skillnya dia, tendang sama majikan tuh. Jadi semuanya kayak kerjaan terus dipegangin ke aku. Jadi malah lebih santai. Oh, lebih ke santai. Lebih santai. Jadi Karena ya nggak ada beban ya. Kita sendiri yang kerja kan. Oke. Jadi apa ini semua kerjaan aku serahin ke kamu. Ini cuma cok, ini cuma yong, tuh hai. Jadi intinya Nito. ini tak jadi tak pasrahin ke kamu. Ini kamu mau gimana cara ngerjain? Yang penting kerjaan rapi beres. Itu terserah kamu. Udah dipercaya Iya. Percaya. Jadi terus aku malah lebih santai. Jadi pagi tak gebut dulu, nanti siang kan panas. Bisa Oke. nyantai-nyantai. Santai. Apalagi juga kalau majikan pas liburan ke mana itu, ya udah. Jadi hari ini tak gebut sampai kelar, besok cari ceperan di luar kayak. Contoh gini, aku pegang eskavator ya kan. Aku pegang eskavator kalau di Taiwan, kalau eskavator yang kecil itu kan 6.000 sampai 7.000 per hari. per hari. Per hari. Kalau aku kalau pegang yang gede itu 10.000 per harinya. Terus kalau mecah batu yang pakai tatal itu eskavator patal itu 15.000. Emang lo bisa? Bisa cok. Itu lo. Ngetung-ngetung. Iya. Cuma paling kepotong solar 2.000 lah kasarnya. Aku sehari segitu gila aja weh. Sehari 30 hari. Mungkin kayak sewa mobil buat ngangkut eskavatornya itu 3.000, terus itu 2.000, masih ada 5.000. Berarti itu Banyak lah, 1.000 lah. Kan dong berarti itu 10.000 solar, sama mobil. terus sisanya kita. Sisanya kantong. Lumayan loh. Itu kalau di luar majikan. Kalau majikan ya kita gaji per bulan, sisa itu. Tapi ini dikhususkan untuk orang yang lihai berbahasa. Intinya ya geng, dimanapun tempatnya kalau kita bisa bahasa, kalau kita meskipun kita belum tahu kerjaan itu, belum pernah kerjaan, tapi kalau kita bisa ngomong lebih simpel lagi. Iya, lebih simpel lagi. Oke, kita semuanya kerja aja bisa, semuanya bisa, tapi timbu dong, Iya. terus 很难做，真的。 Bener. 对不对？ Betul. Contohnya gini, Gua, Cuk. Saman punya sertifikat eskavator ya kan? Nah, punya sertifikat eskavator. Datang ke Taiwan Del. Oke, saya di Indo. Wah, saya bikin jalan, bikin apa? Oke, di Indo. Tapi di sini lo nggak bisa bahasa cuy. 我现在有这样哦，这个路要给它大一点，这个等一下旁边有给它水沟，要剩2米，不可以那么深，有2米。那等一下水管要从这边给它进去那边，你懂了吗？ Tentang. Intinya kan kayak gitu. Misalkan
misalkan nggak tahu kan, nah terus nggak tahu terus saya gimana cara kerjanya, saya bisa ngoperasiin eskavator, tapi ini tadi dia bilang apa, jalannya mau diapain, salah kan? Tetap kita Nah. perlu pengetahuan tuh. Oke, sekarang saya bisa sedikit-sedikit eskavator, 但是我知道咱们这样是什么，对不对？咱们这样哦，我要这样，我要这样，这样这样。哦，OK，等一下我会就去想嘛，我就去想，等一下我怎么做怎么做，大概是这样子的。哦哦，我知道，我知道，我吃粮食的，这样哦，OK。 Itu karena dia kerjanya dia nggak tetap kan, kalau orang yang pabrik mungkin ya penting kerjanya ya. Iya, Terus Kalau di pabrik kan soalnya tetap itu mesin itu misalkan aja. bubut ya bubut terus, nata baut baut. Soalnya dia kan bisa keluar loh, kalau apa kita bisa. Mana dia mau bikin SIM loh katanya. Iya Mas? Iya sih, iya Bikin SIM. mau bikin SIM Taiwan. Ini buat motivasi ya buat teman-teman ya. Jadi itu orang tua aku dulu tuh bilang kayak gini sebelum aku berangkat ke Taiwan. Kalau bisa kamu berangkat ke Taiwan, cari uang sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatmu. Kalau pulang jangan sampai jadi buruh lagi. Jangan sampai kerja sama orang. Intinya kayak gitu. Jadi aku pegang teguh. Jadi aku boros memang, aku di sini boros. Tapi aku tahu Batasannya. tahu batasannya borosnya itu seberapa, harus nyimpennya berapa. Jadi alhamdulillah Betul. sekarang ya misalkan aku pulang ya, Iya. udah nggak ikut kerja orang lagi lah, intinya kayak gitu. Intinya Saya gitu, belum di bilang kita di sini walaupun susah-susahan kita ikut orang. Kalau bisa di rumah kita bisa ngerjain orang lain. Ya. intinya kayak gitu. Jadi Jangan jadi boros-boros karyawan. nggak masalah cuy. Jangan Cuman jadi karyawan. Kita harus tahu. Kita batasannya. pulang dari Taiwan, kita harus punya karyawan. Intinya gitulah. Intinya gitulah. Tapi alhamdulillah sekarang aku sudah punya kafe, mampir ke kafeku, geng. Apa nih kafenya nih? Itu punya kafe juga. Aku punya kafe, ya ada kafe kecil-kecilan lah. Tapi itu yang jaga anakku. Anakku masih umur 10 tahun, sudah bisa jaga kafe. Di Banyuwangi sana? Ya, kalau kafe di Tuban. Oh, di Tuban. Di dekatnya rumah istri. Di Tuban, geng. Terus kalau istri buka toko sembako. Kalau showroom tak kasih ke adikku, showroom motor. Udah inilah, udah ada gitu lah. Ya showroom motor masih mungkin belasan biji aja lah, belum banyak. Gitu loh. Apa? Bukalah mata kalian gitu loh. Di sini ya boros-boros nggak masalah, sesuai gitu gaji kita gitu loh. Kalau lo kerja di sini gajinya banyak atau apa, kita ngeluarin secukupnya. Tabungannya lebih banyakin, investasi di rumah. Kita pulang tinggal ngerjain di rumah gitu. Kita jadi bos ongkang-ongkang kakinya nggak nyantai. Jadi intinya semuanya itu tergantung masing-masing sih. Kalau kita bisa ngelola itu, jadilah kita. Kalau kita mungkin masih nggak punya pandangan, jadi kejarlah cita-cita apa yang kalian cita-citakan. Intinya itu. Itu kata-kata Ken. Oke. Oke. Kata-kata terakhir dari gua, Apa kata-kata terakhir ini? di mana kita tempat berada, kita harus sukses. Oke. Benar. Kita harus sukses. Di mana kita tempat kita berada. Mau kita di mana, kita harus sukses di situ. Oke. Oke. Bye bye. Oke. Aceh hao. Oke, thank you Mas. Apa? Oke, sama-sama. Terima kasih. Lain kali kita bakal bahas lagi. Oke, Masih oke, banyak siap, lagi siap. kita Oke, siap. ukir-ukir. Ukur-ukur sampai ke akar-akarnya. Iya Mas. sampai ke akar-akarnya. Oke. Soalnya masih banyak lagi. Masih banyak lagi yang lebih manis, lebih pahit. Oke. Sampai dunia hitamnya Taiwan, insya Allah saya juga tahu. Nah buat teman-teman yang pengen apa kita ngundang siapa, kalian bisa request di kolom komentar. Oke, kita di Ena Official. Bye bye. Subscribe ya, Kek. Subscribe.